Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel with me Ibu Fitri. Saatnya menjadi ibu sukses dan cerdas untuk si buah hati. Jadi hari ini aku mau sharing tips bagaimana caranya aku bisa memberikan ASI secara eksklusif pada bayi aku meskipun aku bekerja. Sebelumnya, agar channel Ibu Fitri bisa semakin bermanfaat dan semakin berkembang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video aku ya. Tips yang pertama adalah niat diiringi dengan tekad yang kuat. Ini tuh penting banget tiap kali kita ingin melakukan suatu hal. Apalagi ibu ingin memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan ke depan. Agar selama proses memberikan ASI secara eksklusif tidak berhenti di tengah jalan, pastikan niat yang ibu bangun bukan niat yang setengah-setengah. Kenapa? Karena selama 6 bulan pertama itu banyak banget godaan yang bisa menghantui ibu untuk tidak memberikan ASI secara eksklusif kepada si buah hati. Seperti misalnya diskon susu di supermarket, atau misalnya waktu luang kita semakin berkurang karena yang biasanya kita gunakan untuk istirahat kita gunakan untuk memompa ASI. Tapi ibu tidak perlu khawatir karena dengan niat dan tekad yang kuat, tanpa kita sadari, pikiran bawah sadar kita itu sudah bekerja untuk mengajak diri kita agar bisa memberikan ASI secara eksklusif untuk si buah hati. Tips selanjutnya adalah persiapan lingkungan, baik itu lingkungan keluarga atau lingkungan rumah dan lingkungan di mana tempat kerja ibu. Untuk di lingkungan rumah atau keluarga, yang pertama ibu pastikan sudah berkomunikasi dengan keluarga terdekat, terutama suami, bahwasanya ibu akan memberikan ASI secara eksklusif. Selanjutnya, pastikan ibu tahu siapa yang nantinya akan merawat bayi ibu pada saat ibu sedang bekerja. Karena orang-orang inilah yang nantinya akan menjadi support sistem kita pada saat kita memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan. Untuk di tempat kerja sendiri, pastikan orang-orang di tempat kerja ibu, terutama atasannya, tahu ibu akan memberikan ASI secara eksklusif, sehingga mereka tahu bahwasanya di sela-sela jam kantor ibu melakukan rutinitas pumping ASI. Tips selanjutnya adalah persiapan peralatan pumping ASI, mulai dari pompa ASI, cooler bag, atau tempat penyimpanan ASI perah kita, baik itu di rumah maupun pada saat kita di kantor. Tips selanjutnya adalah pompa ASI sesering mungkin. Kenapa? Karena semakin kita sering memompa ASI, maka suplai dari produksi ASI itu bisa tercukupi. Perlu ibu ketahui bahwasanya suplai dari produksi ASI ini berbanding lurus dengan jumlah ASI yang telah dikeluarkan, baik pada saat dihisap langsung oleh bayi ataupun pada saat ibu memerah. Sehingga apabila ibu sering memompa, maka suplai ASI yang dibutuhkan bayi ibu bisa terpenuhi. Idealnya ibu bisa melakukan pumping ASI setiap 2-3 jam sekali dengan durasi kurang lebih 5-30 menit. Tips selanjutnya adalah makan makanan yang sehat dan bergizi, baik itu buah-buahan, sayuran, ataupun makanan dari sumber hewani. Untuk makanan yang sehat dan bergizi ini tidak harus yang mahal karena ibu bisa memanfaatkan tanaman di sekitar rumah ibu. Misalnya seperti daun katu, daun kelor, dan buah-buahan yang sering kita jumpai, misalnya seperti pisang, buah pepaya, ataupun buah lainnya. Kemudian, untuk sumber makanan dari hewani, ibu bisa mengkonsumsi makanan dari produk olahan daging ataupun jenis-jenis ikanan, baik itu ikan tawar maupun ikan air laut. Selain itu juga, biasanya aku mengkonsumsi booster ASI, baik itu dari produk olahan susu maupun dari vitamin yang langsung kita minum. Tips selanjutnya adalah ibu harus happy. Ini tuh penting banget karena semakin kita happy, maka kadar hormon oksitosin yang ada di dalam tubuh kita itu juga meningkat. Otomatis produksi ASI yang dihasilkan juga akan bertambah banyak. Nah, usahakan ibu untuk selalu menjaga mood agar tetap happy dengan tidak terbebani dengan pekerjaan maupun dengan urusan yang ada di dalam rumah.
Agar ibu tetap happy pada saat pumping ASI, ibu bisa melakukan hal-hal yang ibu sukai. Misalnya seperti menyanyi maupun online shopping. Nah, aku sendiri biar aku happy pada saat melakukan pumping ASI, aku melakukan yaitu sholawat. Tips selanjutnya adalah ibu sering-sering melakukan yang namanya afirmasi positif. Bukan rahasia lagi ya, kalau kita sering melakukan afirmasi positif, banyak banget manfaat yang dapat kita peroleh. Misalnya seperti meningkatkan kesehatan serta imunitas tubuh sehingga ibu tidak gampang sakit, mereduksi atau menghilangkan energi negatif yang ada di dalam tubuh kita sehingga ibu tidak gampang stres. Nah, dengan ibu selalu sering melakukan afirmasi positif, tanpa kita sadari, ibu akan selalu dikelilingi dengan orang-orang yang mendukung atau mensupport ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif. Dan yang terpenting, manfaat dari afirmasi positif ini sendiri akan membantu ibu untuk selalu bersyukur dengan kehidupan yang telah ibu lalui. Kapan sih waktu terbaik ibu untuk melakukan afirmasi positif? Aku sendiri melakukan afirmasi positif menjelang tidur pada malam hari dan bangun di sepertiga malam. Karena di sepertiga malam itu adalah waktu terbaik untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Saya bisa melewati ini semua untuk memberikan ASI secara eksklusif 6 bulan pertama kepada bayi saya. Tips selanjutnya yang sering aku lakukan yaitu bersikap cuek terhadap komentar orang lain, terutama yang berkaitan dengan keputusan kita untuk memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama. Dengan bersikap cuek ini pula, mood aku bisa tetap terjaga sehingga aku selalu happy. Tips selanjutnya yang aku lakukan adalah berdoa agar segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Oke, itu dia tadi tips dari aku bagaimana caranya aku bisa berhasil memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama meskipun aku bekerja. Semoga video ini bisa bermanfaat buat ibu untuk selalu termotivasi memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama meskipun ibu bekerja. Jika ibu mempunyai pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan ibu tulis di kolom komentar karena sebisa mungkin aku akan membalasnya buat ibu semua. Dan yang terakhir, semoga ibu yang saat ini sedang hamil selalu diberikan kesehatan dan kelancaran pada saat proses persalinan. Dan buat ibu yang baru saja melahirkan, semoga tetap semangat untuk bisa memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama. Sampai jumpa lagi di video Ibu Fitri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.